Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan tentang eksplorasi dan observasi DBMS SQLite. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Deta Triandini, para Sarangga Widagdo, dan Kapi Fauzan. Untuk sejarahnya sendiri akan dijelaskan oleh saya sendiri dan selanjutnya ada CRUD atau Read Delete dan Read Update Delete akan dijelaskan oleh Saudari Deta, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan SQLite akan dijelaskan oleh Saudara Pak. Oke, baik. Untuk sejarahnya sendiri, SQLite merupakan sebuah sistem manajemen basis data relasional yang bersifat ACID, komplian, dan memiliki ukuran pustaka kode yang relatif kecil, ditulis dalam bahasa C. SQLite merupakan proyek yang bersifat public domain yang dikerjakan oleh D. Richard Kim. Beliau merancang SQLite pada musim semi pada tahun 2000 saat bekerja untuk General Dynamics pada kontrak dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. It merancang perangkat lunak yang digunakan di kapal rudal perusak di pandu kapal yang awalnya didasarkan pada HPUX dengan IBM Informix Database Backend. Tujuan desain dari SQLite adalah untuk memungkinkan program untuk dioperasikan tanpa menginstal sistem database manajemen atau administrasi. Pada bulan Agustus tahun 2000, versi 1.0 atau 1.0 dirilis SQLite berdasarkan GDBM atau GNU Database Manager. SQLite 2.0 di DBM diganti dengan custom di pohon implementasi menambahkan dukungan untuk transaksi. SQLite 3.0 sebagian didanai oleh Amerika Online menambahkan internasionalisasi mengetik data dan perbaikan besar lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang proses CRUD pada database SQLite. Untuk yang pertama yaitu create. Di sini kita akan mencoba membuat database pada SQLite. Yang pertama kita buka terlebih dahulu sih foldernya, folder SQLite-nya. Nah, kemudian masukkan perintah create database di SQLite itu SQLite 3, nama databasenya misal tugas kelompok 2.db, titik koma. Nah, kemudian kita selanjutnya membuat tabel dengan perintah create tabel, create tabel, namanya misal mahasiswa dengan kolomnya berisi NIM, tipe datanya karakter, panjangnya 10, kemudian saya memberi primary key pada si NIM, kemudian ada nama dan alamat. Oke. Selanjutnya kita coba cek apakah si tabelnya sudah terbuat dengan perintah get tabel. Sudah, yaitu mahasiswa sama seperti yang sudah dibuat. Oke, selanjutnya perintah insert. Insert itu untuk menambahkan data pada tabel. Perintahnya, query-nya yaitu insert into, masukkan data ke tabel mahasiswa yang isinya NIM, nama dan alamat dengan values-nya, NIM-nya karena menggunakan
karakter, jadi harus menggunakan tanda petik. Misal 01, nama data, alamat, misal Cibiru. Kemudian kita nambahin lagi mahasiswa, sama sintaksnya masih sama ya. Ini dilakukan sebanyak data yang mau dimasukkan. Faras, alamatnya, oke. Satu lagi, values-nya, name. Ya, kita coba name-nya menggunakan name yang sudah dipakai. Apakah bisa atau enggak ya? Kita coba 01, nama Fatih. Alamat Banjaran. Oke. Ternyata untuk pengisian data yang ketiga salah. Kenapa? Karena si name merupakan unik. Tipe data yang unik. Yang mana berarti tidak boleh sama. Oke. Jadi kita ganti. Mahasiswa. Yang isinya name, nama dan alamat. Values. Name-nya 03 berarti. Namanya koma. Nama Fatih. Alamatnya Banjaran. Oke. Selanjutnya kita tampilkan dengan perintah select bintang from tabel mahasiswa titik koma. Nah, di sini kurang rapi, maka kita aktifkan header on dan mode kolom. Oke, kemudian kita tampilkan kembali dan lihat hasilnya. Selanjutnya kita update data dengan perintah query update from mahasiswa, set nama, data Tri Andini, where name 01. Bentar, lupa sintaksnya. Oh, tidak menggunakan from. Update mahasiswa, set nama sama dengan data Tri Andini, where name 01 titik koma. Oke. Selanjutnya kita lihat dengan perintah select. Select bintang from tabel mahasiswa. Oke. Sudah terganti ya. Sebelumnya namanya data, telah diupdate menjadi data Triandini. Oke. Selanjutnya perintah delete. Delete, kita cukup masukkan query delete. From delete
from tabel mahasiswa where dimana NIM sama dengan 01. Tidak pakai bintang. Delete from mahasiswa kondisi dimana sini sama dengan 01. Oke, selanjutnya kita tampilkan dengan perintah select from mahasiswa. Oke, selanjutnya saya menerapkan salah satu clause like, yang mana query-nya adalah select from tabel name where nama kolom di mana kesamaannya. Oke, select from where nama like memiliki huruf I di tengah atau di antaranya. Oke. Dan ternyata nama yang mengandung huruf I di data yang masih ada itu dengan NIM 03 dan namanya Fatih. Oke. Selanjutnya itu konektivitas pada SQLite. Di sini saya menggunakan konektivitas dengan dbeaver ini. Nah, si localhost ini yang tadi dimasukkan perintah SQLite sudah terkoneksi pada dbeaver. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi CRUD. Saya akhiri. Terima kasih. Baik, selanjutnya setelah CRUD atau create, read, upload, dan delete, selanjutnya ada kelebihan SQLite. Kelebihan dan kekurangan SQLite akan dijelaskan oleh saya sendiri, Fatih Fauzan. Di sini saya akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Jadi kelebihan SQLite itu yang pertama adalah mudah dikelola. Yang kedua sangat stabil. Yang ketiga dapat diperluas. Yang keempat lebih efisien dibandingkan dengan database yang lain. Dan yang kelima sedikit menggunakan memori. Hanya membutuhkan single library untuk mengakses database. Itu kelebihan-kelebihannya. Selanjutnya ada kekurangan SQLite. Kekurangannya yang pertama itu adalah tidak dapat digunakan untuk kondisi high transaction rate. Jadi kalau transaksinya tinggi gitu ya, kondisinya nggak bisa digunakan. Yang kedua, tidak tepat digunakan untuk data yang bervolume yang sangat besar. Jadi ketika data yang volumenya sangat besar, itu sangat tidak tepat untuk menggunakan SQLite. Yang ketiga, tidak memiliki autorisasi dan pengaksesan tersendiri. Yang keempat, dirancang tanpa komponen jaringan, sehingga lebih baik digunakan sebagai basis data yang bersifat lokal. Dan yang kelima, yang terakhir, itu adalah tidak memiliki mekanisme yang bersifat safe dalam melakukan replication atau replikasi. Baik, sekian saja yang saya sampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan. Saya sekaligus menutup penjelasan dari kelompok kami, kelompok 2, yaitu tentang SQLite. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.